Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, kemampuan dan kemauan untuk bisa hadir duduk di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jamaah subuh Masjid Anas rahimakumullah. Pada pagi hari ini saya mengambil judul 6 perkara yang Allah rahasiakan. Jadi ada 6 perkara yang Allah rahasiakan. Memang ada banyak perkara selain 6 perkara ini yang Allah rahasiakan, yang dimana perkara-perkara tersebut tentu hanya Allah yang tahu. Wong namanya rahasia ya Pak ya. Jadi kemungkinan besar tidak akan bocor nih kalau yang punya rahasia Allah. Akan tetapi Allah dan Rasul-Nya juga memberikan semacam sinyal atau tanda-tanda bahwa Allah itu juga akan mengasih tahu, oh rahasianya seperti ini loh. Sehingga lewat tanda-tanda itu nanti kita bisa mengamalkan, sehingga akan mendapatkan 6 perkara itu yang insya Allah akan menjadi ridho kepada kita semua. Nah, menurut Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada 6 perkara yang Allah Subhanahu wa taala rahasiakan terhadap hamba-hambanya. Jadi banyak rahasia Allah itu, tetapi Umar bin Khattab mengatakan ada 6 perkara. Semua rahasia itu tentu saja memiliki sebuah alasan kenapa dirahasiakan, agar hamba-hambanya ini bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan beliau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innallaha katama sittatan fi sittatin. Sesungguhnya Allah merahasiakan 6 perkara di dalam 6 perkara lainnya. Yaitu yang pertama, katamar ridho fi ta'atin, yaitu merahasiakan ridhonya. Jadi Allah ini merahasiakan ridhonya dalam perbuatan taat. Yang kedua, wa katamal ghadaba fi maksiatin, Allah merahasiakan murkanya dalam perbuatan maksiat. Kemudian yang ketiga,
Wa katama lailatal qadri fi syahri Ramadan, yaitu Allah merahasiakan Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, wa katama auliya'ahu fima bainan nas, yaitu Allah merahasiakan wali-walinya di tengah-tengah manusia. Yang kelima, wa katamal mauta fil umri, yaitu Allah merahasiakan atau menyisipkan kematian di sepanjang umurnya. Yang terakhir, yang keenam, wa katama sholatal wusta fis sholawati, yaitu Allah merahasiakan sholat wusta di dalam sholat 5 waktu. Jadi 6 perkara ini disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa Allah merahasiakan ini semua? Agar hamba-hambanya itu dalam beribadah tidak menyepelekan, tidak meremehkan, di mana seharusnya apapun itu, sekecil apapun bentuk ibadahnya, seyogyanya harus bersungguh-sungguh. Mari kita kupas satu-satu ya Pak. Tadi yang pertama adalah kata marido fi ta'atin, yaitu Allah merahasiakan ridhonya di balik ketaatan seorang hambanya. Nah, ini kenapa dirahasiakan? Allah ini ridhonya dirahasiakan. Menurut beliau bahwa hal tersebut dimaksudkan agar hambanya bersungguh-sungguh melakukan ketaatan kepada Allah, walaupun itu terlihat sederhana, Pak. Sebab boleh jadi di balik ketaatan seorang hamba yang tampaknya sederhana, ternyata disitulah Allah itu ridho. Kita nggak tahu besar kecilnya bentuk ketaatan, banyak sedikitnya bentuk ketaatan, tapi ternyata walaupun sedikit, walaupun sederhana, tapi bisa jadi disitulah Allah malah ridho. Maka kewajiban seorang hamba untuk taat kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Lah, contoh yang bapak-bapak mungkin sudah tahu semua ini. Apa itu perbuatan yang sederhana tapi Allah ridho? Ketika seorang pelacur memberi air minum kepada anjing. Tampaknya sederhana, Pak. Tapi karena perbuatan baik ini bisa mengundang ridho Allah. Akhirnya dalam hadis itu kan divonis seorang pelacur itu masuk surga. Tetapi sebelum itu Allah memberi hidayah itu lantaran kebaikan si pelacur itu, sehingga pelacur itu bertaubat. Maka dikisahkan karena dapat hidayah dia bertobat, maka vonisnya ia masuk surga. Prosesnya bagaimana kita nggak tahu karena nggak diceritakan. Nah, itu diantara contoh-contoh amal soleh, perbaikan, kebaikan kita, taat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tampaknya ringan, sederhana, tetapi disitulah ternyata Allah ridho.
Dan orang yang mencari keridhaan Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan kebaikan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lahdiyannahum subulana. Wa innallaha lama'al muhsinin." Yang artinya, dan orang-orang yang berjihad itu artinya bersungguh-sungguh, Pak, untuk mencari keridhaan kami, kata Allah, maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi jalan-jalan kebaikan. Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Al-Ankabut ayat 69. Jadi kalau kita ada niat, kita berbuat baik, mencari keridhaan Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan kebaikan, jalan-jalannya Allah. Pertanyaannya, bagaimana cara mencari ridho Allah? Kan tadi cuma ditunjukin jalan-jalan. Caranya bagaimana? Nah, ada beberapa amalan yang dikerjakan akan mendapatkan ridhonya. Yang pertama yaitu beriman serta beramal soleh. Jadi sering digandeng ini, orang yang beriman dan beramal soleh. Contohnya ada di surat Al-Bayyinah, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Ini poinnya, radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Kita sudah beriman ya Pak ya, dengan hati, perbuatan, yakin kita beriman pada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, kitab-kitabnya, hari akhir dan takdir. Kita yakin sudah beriman. Kemudian kita juga sudah melakukan amal soleh, kebaikan. Nah, kalau ini satu paket, beriman dan beramal soleh ini istiqomah kita lakukan, maka kita distempel oleh Allah sebagai makhluk yang terbaik di sisi Allah. Dan balasan mereka di sisi Tuhan ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, khalidina abada. Nah, ini Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Jadi sama-sama ridho, sama-sama senang. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Ya. Itu contoh yang pertama, untuk mencari ridho Allah itu dengan cara apa? Yaitu kita yakin beriman dan melakukan amal soleh. Kemudian yang kedua, yaitu mengikuti para sahabat Nabi. Jadi untuk mendapatkan atau mencari ridho itu caranya mengikuti para sahabat Nabi. Allah berfirman di surat
At-Taubah ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adzalahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Dari sahabat Rasulullah ini apa yang patut kita ikutin, Pak? Tadi dikatakan mencari ridho Allah dengan mengikuti sahabat Nabi. Paling tidak yang kita ikutin adalah keislamannya. Dia kokoh dengan islamannya, dengan keimanannya. Kemudian sami'na wa ata'na, mendengar dan taat kepada Rasulullah, baik berupa perintah maupun larangannya. Itu yang perlu kita ikutin, Pak. Maka sebisa mungkin kita berusaha untuk taat dalam perintah dan larangannya. Kemudian yang ketiga yaitu memuji Allah ketika selesai makan. Jadi jangan lupa kalau kita sudah makan, selesai makan, kita biasakan mengucap alhamdulillah, minimal itu. Sehingga ini akan mendapatkan ridho Allah. Jika seseorang mencukupkan dengan ucapan alhamdulillah setelah makan, maka Allah akan ridho. Berdasarkan hadis Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yarda anil abdi ayyakulal aklata fayahmadahu alaiha au yasrobasar bata fayahmadahu alaiha. Sesungguhnya Allah Ta'ala ridho kepada hambanya. Tuh, Allah ridho kepada hambanya yang mengucapkan tahmid, yaitu alhamdulillah setelah makan dan minum. Ini kira-kira ini dalam tanda kutip ringan kan, Pak ya? Kayaknya kok kayak gampang gitu. Nah ini hal-hal yang tampaknya sederhana ini tapi bisa mendapatkan ridho Allah. Itu diriwayatkan oleh hadis Muslim tadi. Kemudian yang keempat, ini juga sangat penting karena ini yang utama, yaitu tidak syirik kepada Allah, tidak berpecah belah, dan bahkan harus saling menasehati. Dalam beberapa hal yang diridhoi Allah SWT disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yardha lakum sasalan wa yardha lakum an ta'buduhu wa tusriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu
wa antuna sihuman wahalullahu amrakum. Sesungguhnya Allah ridho. Jadi sesungguhnya Allah ridho terhadap kalian pada 3 hal, yaitu 1, kalian beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan alias tidak syirik dengan sesuatu apapun. Ini paling penting karena ini tauhid, Pak. Mengesahkan Allah. Kita tidak boleh menduakan Allah, tidak boleh syirik. Kemudian yang kedua, kalian semua berpegang teguh dengan tali Allah serta tidak terpecah belah. Yang ketiga, kalian saling memberi nasihat dengan orang yang Allah kuasakan padanya dengan urusan kalian. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi itu keridhaan Allah, di mana kita tidak boleh syirik, kita harus berpegang teguh dengan tali Allah, tidak berpecah belah, dan kita saling menasihati dalam kebaikan. Kemudian yang kelima yaitu ridho orang tua. Orang tua ini sangat memberikan peranan penting, Pak, kepada anak. Di dalam hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ridhaullah fi ridhal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi, Al-Hakim dan At-Tabrani. Anak yang berbakti kepada orang tuanya biasanya nih pasti orang tuanya juga akan mendoakan kepada anaknya. Kenapa? Karena doa orang tua itu mustajab, Pak. Sangat mustajab. Karena ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, di mana ada 3 doa yang sangat mustajab yang Allah ijabah dengan doa-doa ini, yaitu yang terpenting tadi doa orang tua kepada anak, doa orang terzolimi, dan doa orang musafir. Kita garis bawahi yang doa orang tua kepada anak. Maka kita sebagai orang tua senantiasa kita mendoakan anak-anak kita, cucu-cucu kita, agar mereka mendapatkan ridho Allah. Sebab kalau orang tuanya ridho, Allah pun ridho. Dan sebaliknya, kalau kita murka kepada anak, Allah pun akan murka. Ketika kita marah kepada anak, maka anak itu dalam wilayah kemurkaan Allah. Maka jangan sampai kita kepada anak emosi, marah-marah gitu. Jangan meledak-ledak, Pak. Karena itu akan merupakan kemurkaan Allah nanti. Nah, di samping doa yang mustajab, kalau orang tua ridho, itu juga anak itu akan dimudahkan rezekinya, Pak. Di mana dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya,
maka hendaknya ia berbakti kepada orang tua dan menyambung silaturahim. Jadi berbakti kepada orang tua konteksnya sangat luas. Kita berbuat baik, melayani orang tua, apapun Pak, selama orang tua tidak menyuruh kita kepada kebatilan, kepada maksiat. Tetapi walaupun orang tuanya itu belum beriman kepada Allah, tetap kewajiban seorang anak berbakti kepada orang tua. Jangan bukan karena tidak seiman terus durhaka, jangan Pak. Tetap, monggo Pak. Tetap kita harus berbakti kepada orang tua, karena ini adalah akan sangat mendapatkan peluang ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga dengan memahami penjelasan ridhaullahi fi ridhal walidain ini sangat bermanfaat, karena orang tua bisa menjadi kunci suksesnya anak jikalau ia ridho. Maka kita berusaha untuk terus mendidik anak dan tanamkanlah kepada anak-anak cucu sejak dini untuk berbakti kepada orang tua. Ada contoh orang yang berbakti kepada orang tua juga divonis surga, Pak. Siapa contohnya? Yaitu Uwais Al-Qarni. Gimana dia susah payah menggendong ibunya dari negeri Sam ke Mekah. Tetapi pekerjaan itu belum membalas jasanya orang tua, Pak. Tetapi beliau ini, Uwais Al-Qarni ini, karena berbakti kepada orang tua, maka dalam suatu hadis dia dikatakan dialah ahli surga. Jadi pentingnya seseorang itu berbakti kepada orang tua yang akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam yaitu bersiwak. Atau kalau kita nih sebenarnya agak asing bersiwak ini. Kita lebih condong pada sikat gigi ya Pak ya. Sabda Rasulullah SAW, asiwaka matharatun lil fami mardotan lirobbi. Siwak merupakan kebersihan bagi mulut dan keridhaan bagi Allah. Jadi Allah ridho dengan mulut yang bersih, dengan mulut yang bersih itu maksudnya tidak hanya bersih secara fisik Pak, tapi bersih dengan ucapan apa yang dikeluarkan itu suatu kebaikan. Nah kalau kita ucapan kita ini udah bersih, mulut kita juga bersih, maka kata Nabi, Allah ridho. Memang Rasulullah menganjurkan paling tidak 5 kali untuk bersiwak. Tapi kalau saya sikat gigi aja Pak, kita berusaha sikat gigi aja. Sebab kalau dilakukan tentu akan mendapatkan sunahnya. Dari sisi kesehatan pastinya lebih baik. Sehingga siwak punya manfaat yang sangat banyak. Pokoknya yang terpenting kita berusaha sebelum kita sholat kita gosok gigi. Kemudian yang ketujuh Pak, yaitu berinfak di jalan Allah. Itu Allah gambarkan di surat Al-Baqarah 265.
Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah, lagi-lagi mencari keridhaan Allah, dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi, yang disiram oleh air lebat, yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Yaitu dengan cara berinfak, itu untuk mendapatkan keridhaan Allah. Kemudian kita percepat. Kemudian yang ke-8 yaitu berkorban di jalan Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 207. Wa minan nasi mayyasri nafsahu wa minan nasi mayyasri nafsahu batigo amardatillah wallahu rauful bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Kira-kira apa yang dikorbankan gini Pak untuk mencari keridhaan Allah? Misalnya kita mengorbankan jiwa kita yang seharusnya kita istirahat, tapi di tengah malam bangun untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang harusnya kita bisa makan enak di siang hari, tapi kita puasa untuk mencari keridhaan Allah. Nah, inilah namanya berkorban di jalan Allah. Ya, kita hanya ikhtiar dengan niat semua karena Allah. Insya Allah dengan apa yang kita lakukan, kita mengorbankan jiwa dan harta, insya Allah Allah akan balas, Allah akan ridho dengan perbuatan kita. Itulah ke-8 mengenai cara kita mendapatkan ridho Allah. Kemudian yang kedua yaitu wakatama ghadaba fi maksiatin. Allah merahasiakan murkanya terhadap hambanya yang maksiat. Kadang kalau ada orang yang bermaksiat, Pak, yang udah keterlaluan, kita pengennya Allah cepat balas ya Pak ya. Ya enggak? Cepat dibalas gitu. Pengennya gitu. Tapi Allah merahasiakan kapan saat murkanya gitu. Kita enggak tahu. Agar apa? Agar hambanya itu diberi kesempatan untuk bertaubat. Jadi tidak langsung dibalas. Walaupun mungkin ada langsung dibalas, tapi kita tidak tahu. Dengan begitu hambanya tidak akan menyepelekan segala bentuk maksiat. Walaupun bentuk maksiat itu tampaknya sederhana, tapi boleh jadi di balik kemaksiatan yang sederhana itu terdapat murkanya. Ini yang kita tidak tahu, Pak. Kalau yang taat tadi berbuat tampak sederhana tapi Allah ridho. Kalau ini maksiat yang tampaknya sederhana tapi Allah murka. Ini kan mesti hati-hati sekali, Pak. Nah, Rasulullah SAW itu memberikan tanda bahwa Allah itu murka. Sebenarnya artinya itu membenci. Tapi kebencian itu bisa menimbulkan kemurkaan.
Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yakrahu lakum qila wa qala wa kasratas sa'ali wa idha'atal mali. Sesungguhnya Allah membenci untuk kalian 3 perkara, yaitu qila wa qala, yaitu katanya, oh katanya itu, oh katanya itu. Itu Allah benci dengan perkataan seperti ini. Tapi harus sebut sumbernya, supaya tidak ngambang, harus jelas, tidak menimbulkan keraguan, tidak menimbulkan fitnah. Kemudian yang kedua, banyak bertanya yang tidak bermanfaat. Ini juga Allah benci. Dan yang ketiga adalah menyia-nyiakan harta. Jadi bagaimana kita memanage harta kita sebaik-baiknya agar tidak pelit, tidak boros, sehingga akan mengundang murka Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini mungkin nanti dibahas tersendiri karena ini merupakan rahasia Allah mengenai Lailatul Qadar. Biasanya disampaikan di bulan Ramadan. Kita cut dulu yang ini Pak ya. Kita lanjut ke yang keempat, yaitu wa katama auliya'ahu fima bainan nas, yaitu Allah merahasiakan wali-walinya terhadap hambanya di tengah-tengah manusia. Hal tersebut dimaksudkan agar seseorang hamba itu tidak mudah merendahkan derajat orang lain, tidak mudah mencela, tidak mudah meremehkan. Siapa tahu yang dicela, yang diremehkan itu ternyata wali Allah. Kita nggak boleh meremehkan, tapi boleh kita mencela dengan sifatnya. Sifatnya yang munafik, sifatnya yang kekafiran, itu boleh. Tapi jangan kita mencela orangnya, karena hakikatnya semua adalah ciptaan Allah. Sebab kalau orang itu meremehkan, bahkan memusuhi seseorang lainnya, apa kata Allah? Allah akan memerangi mereka. Allah akan umumkan perang kepada mereka. Dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, dari hadis qudsi, siapa yang memusuhi waliku, maka telah aku umumkan perang terhadapnya. Tidak ada takarubnya seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai kecuali beribadah dengan apa yang aku telah wajibkan. Dan hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, yaitu tambahan-tambahan perkara atau sunnahnya di luar wajib, maka aku akan mencintainya. Dan jika aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang digunakan untuk mendengar, dan penglihatannya yang digunakan untuk melihat, tangannya yang digunakan untuk memukul, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, niscaya akan aku berikan, dan jika dia minta perlindungan kepadaku, niscaya akan aku lindungi. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis tersebut adalah besarnya kedudukan seorang wali, karena dirinya diarahkan oleh Allah dan dibela oleh Allah.
Jadi kita mesti hati-hati. Siapa tahu di antara ruangan ini ternyata ada wali, kita nggak tahu, Pak. Iya. Nggak tahu wali murid. Kalau wali nikah ya nggak tahu, bentar lagi kali. Dan perbuatan-perbuatan fardu merupakan perbuatan-perbuatan yang dicintai Allah. Apalagi tadi dengan nawafilnya, dengan sunnah-sunnahnya, ya di luar yang fardu. Siapa yang continue melaksanakan amalan sunnah dan menghindari dari perbuatan maksiat, maka dia akan meraih keridhaan Allah. Dia akan meraih cintanya Allah. Jika Allah telah mencintai seseorang, maka dia akan mengabulkan doanya. Dia akan berikan apa yang ia minta. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui ciri-ciri wali, Pak? Ya, ini pernah Pak Anto sampaikan mengenai wali ini, yaitu ciri-cirinya ada di surat Yunus ayat 62 dan 63. Di situ Allah berfirman, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut kepada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Dari cirinya wali yang pertama, tidak pernah merasa takut kepada mereka. Mereka itu siapa saja, Pak? Dia hanya takut kepada Allah. Nggak takut di rumah berasnya kosong, nggak takut, Pak. Nggak takut telurnya habis, tenang saja, Pak. Dia yakin karena Allah yang akan ngasih rezeki. Tentunya kita bertawakal kepada Allah. Kita berdoa, kita berikhtiar. Jangan kita juga diem saja, Pak. Nggak ada beras, diem saja, ya lapar, Pak. Tetap harus ikhtiar. Kemudian ciri yang kedua, yaitu tidak bersedih hati. Nah, ini udah komplit ini, Pak. Mau ditipu, nggak bersedih. Mau dibohongin, nggak sedih. Jadi itu ciri-ciri wali. Terus kemudian alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Kemudian ada lagi dukungan ayat di surat Al-Maidah ayat 54. Saya kutip tengahnya saja. Wala yakhafuna laumata laim, yaitu tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Nah, kembali lagi sama tadi, tidak pernah takut, tidak takut kepada siapapun, tidak bersedih hati, dan tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah ciri-ciri dari wali yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang kelima, wakatamal mauta fi umri, yaitu Allah merahasiakan datangnya ajal atau kematian di balik umur hamba-hambanya. Ini jelas kalau ini, Pak. Nggak ada orang yang tahu kapan kita akan didatangi oleh kematian. Tapi yang sok tahu ada, Pak, yaitu oknum dokter, Pak. Oknum dokter kadang-kadang sok tahu, Pak. Nah ini, Pak, saya nggak sanggup lagi, paling 2 atau 3 hari udah. Ya. Tapi detailnya dia tidak tahu kapan, jam berapa dia mau mati, menit keberapa dia mau mati, nggak tahu, Pak. Jadi boleh saya katakan oknum itu sok tahu. Padahal hanya Allah yang tahu seseorang itu mendapat ajalnya
Bahkan dimanapun dia juga tidak tahu. Apa di rumah sakit, di jalanan, nggak ada yang tahu. Di dalam surat Luqman ayat terakhir itu Allah katakan di akhir ayat, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati, di tempat mana dia akan meninggal. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Jadi rahasia ajal ini agar kita mempersiapkan diri dengan ajal ini. Kita mencari bekal untuk menghadapi hari esok. Itu yang terpenting, Pak. Jadi Allah merahasiakan kematian seseorang agar kita berhati-hati, agar kita bersungguh-sungguh untuk mencari bekal dan mempersiapkan dengan kematian itu. Kemudian yang keenam, Allah merahasiakan datangnya waktu sholat wusta. Itu Allah berfirman, surat ayat keberapa ya Pak Anto ya? Allah berfirman, hafidu ala sholatawi ala sholawatis sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta. Ini kok Allah kayaknya di garis bawah ya, sholat wusta ditekesin gitu. Dan laksanakan sholat karena Allah dengan khusyuk. Ada yang berpendapat yang dimaksud sholat wusta adalah sholat yang di tengah-tengah, yaitu sholat asar. Tetapi kembali hanya Allah yang tahu, karena ini rahasia Allah. Bisa jadi ucapan yang berpendapat itu benar, agar kita untuk menjaga sholat asar dengan tepat waktu, dengan baik. Karena ada dalam riwayat itu, barang siapa meninggalkan sholat asar, melalaikan sholat asar, maka dia seperti kehilangan hartanya, kehilangan keluarganya. Ternyata sholat asar menurut pendapat ini sangat penting karena disebut. Nah kemudian tadi yang keberapa ya? Keenam ya, berarti udah habis. Jadi Allah merahasiakan 6 perkara menurut Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu merahasiakan taat seseorang, merahasiakan ridhonya, merahasiakan murkanya, merahasiakan malam Lailatul Qadar, terus kemudian merahasiakan umur, kematian, kemudian merahasiakan apa tadi Pak? Sholat wusta. Jadi 6 perkara itu tadi disampaikan oleh Umar radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua dan kita pun ridho kepada Allah. Ridho ketemu ridho cocok Pak, insya Allah. Ya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan, silakan. Monggo Pak. Wusta ya. Ya, karena ini tadi rahasia Pak, rahasia ya, maka ada yang berpendapat juga ulama Pak, cuman saya nggak sebutkan tadi, saya nggak tulis, bahwa yang dimaksud sholat wusta adalah sholat pertengahan. Dia menyebut sholat asar. Nah, gimana caranya kita untuk menjaganya? Ya kita mesti mempersiapkan diri Pak.
ini mau sholat asar jam sekian, kita harus siap-siap. Kita biasakan mungkin kalau kita sibuk ya dengan alarm. Nah, gitu. Oh ini udah waktu mau sholat asar, kita harus siap-siap. Sebisa mungkin, sebaik mungkin datangilah sebelum atau jangan sampai masbuk lah itu. Ini untuk menjaganya. Dan di dalam qobliyah asar, walaupun ini tidak sunnah muakkad, ya, tapi di situ ada riwayat mengatakan sholat 4 rakaat sebelum asar, ya, itu akan mendapatkan ridho Allah. Jadi ini perlu dijaga, walaupun itu tidak muakkad, tapi ini kalau dijaga, insya Allah kita akan mendapatkan ridho Allah. Saya kira itu aja, Pak. Ada rahasia yang ada di surat itu. Iya. Mengimani, maksudnya pasti kan ada sesuatu yang Utama, Pak. Iya, itu dia. Ya. kita bersikapnya ya itu tadi. Iya, setelah kita tahu dari hadisnya tadi, ya maka sebisa mungkin kita berusaha kita mengamalkan aja, Pak. Karena kalau kita mengamalkan pasti akan mendapatkan lebihnya, mendapatkan keutamaan itu. Yang kita tidak tahu apa ini utamanya sholat wusta ini. Barangkali nanti bisa googling juga, Pak, nih, wah, wusta ini apa nih? Saya pun penasaran, Pak. Apa itu hadiahnya dari Allah ini gitu ya, gitu ya. Yang pasti itu baik, pasti baik, Pak. Iya. Salat wusta, salat asarnya, Pak. Asarnya ya, Pak. Kalau qobliyahnya tadi sunahnya qobliyah itu tidak muakkad, tetapi itu ada hadisnya, siapa yang melazimkan 4 rakaat sebelum sholat asar itu akan mendapatkan keutamaan atau mendapatkan ridho Allah itu. Atau kalau nggak salah akan mendapatkan rahmat Allah itu bunyinya hadisnya itu. Dia mendapatkan kasih sayang, Pak. Karena sholat subuh sendiri kan disebutkan bahwa ada keutamaan di situ. Sholat subuh ya. Dari malam ke pagi, dari pagi akan dari siang ke malam, kan itu kan asal kan menuju situ. Kalau sholat subuh kan kalau di hari sholat itu disaksikan oleh malaikat. Pasti di sholat wusta ini pasti ada ininya gitu. Rasa-rasanya kalau yang disebut itu, Pak, yang disebut di Quran itu pasti ada keutamaannya itu, Pak. Kalau subuh jelas keutamaannya. Ya. Udah? Baik, kita tutup kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan Allah pun ridho. Kita berkata bahwa saya sudah menyampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, juga yang mendengarkan baik yang tidur juga insya Allah mendapatkan ridho Allah. Enggak apa-apa, karena tidur di dalam majelis itu juga mendapatkan ampunan, Pak. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.